Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ananda selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Ananda semua, selamat bergabung di SMP Negeri 1 Kaliwiro. Pagi hari ini kita akan melakukan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan materi belajar dari rumah atau PDR. Sebelumnya, nanti Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ruwiyatun Magister Pendidikan. Ibu mengampu mata pelajaran IPA kelas 7. Besok kita akan bertemu dikala pandemi sudah selesai. Kita bisa bertemu secara face to face. Apakah sebenarnya BDR itu, anak-anak? BDR ini sebenarnya merupakan suatu kebijakan dari pemerintah karena di sini adanya pandemi COVID-19 dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Hal ini diputuskan karena kebijakan sosial dan physical distancing serta tidak memungkinkan adanya pembelajaran di sekolah dan berkumpulnya siswa. Lalu, dalam pembelajaran jarak jauh yang merupakan wujud dari belajar dari rumah ini, ada berapa macam? Di sini ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah daring. Apa itu daring? Daring adalah pembelajaran dengan menggunakan gawe atau gadget, atau dalam arti daring ini adalah pembelajaran dengan menggunakan akses internet. Nah, sedangkan luring adalah pembelajaran dengan menggunakan media seperti televisi, radio, modul, serta bahan cetak, misal buku BSE. Jadi, tidak menggunakan akses internet. Jadi, di kebijakan BDR ini terdapat 2 macam pembelajaran, yaitu daring dan luring. Bagaimana pembelajaran jarak jauh yang di SMP Negeri 1 Kaliwiro yang akan Ananda semua besok lakukan di dalam masa pandemi ini? Yang pertama adalah daring. Daring di sini Bapak Ibu guru nanti bisa menggunakan aplikasi Google Classroom, Ruang Guru, Zenius dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran luring ini pembelajaran yang tidak menggunakan internet atau terputus jejaring internet. Dan menggunakan apa? Ananda semua menggunakan modul, televisi, radio, dan bahan ajar lainnya. Nah, ada yang ketiga, yaitu kombinasi daring dan luring. Jadi kalau daring nanti Ananda selalu connect dengan internet, tapi kalau luring Ananda tidak dengan internet. Nah, sedangkan kombinasi ini adalah menggunakan daring dan luring. Contohnya media WhatsApp. Ya, WhatsApp di sini Bapak Ibu guru nanti bisa memberikan pembelajaran melalui WA group yang nanti ada di kelas masing-masing. Kemudian Ananda semua belajar bisa dengan menggunakan media televisi, radio, ataupun buku pembelajaran yang nanti akan diberikan oleh sekolahan. Nah, dalam pengumpulannya nanti bisa dengan menggunakan daring lagi, yaitu bisa dikirim ke guru mapel masing-masing. Nah, ini dari 1, 2, dan 3 nanti yang akan dipakai di SMP 1 Kaliwiro. Nanti dalam pelaksanaannya akan dijelaskan oleh guru masing-masing, apakah memakai daring saja, luring saja, atau kombinasi. Namun tidak usah cemas karena kami sebagai guru pengampu juga akan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang akan dimiliki oleh Ananda semua. Sehingga ada skalanya kita menggunakan daring, kadang menggunakan luring, bisa juga kadang kita menggunakan kombinasi daring dan luring. Ya Ananda? Ya. Untuk selanjutnya, bagaimana rencana jadwal pelaksanaan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dalam rangka belajar dari rumah di SMP 1 Kaliwiro? Nah, Ananda semua bisa mencermati rencana jadwal yang Ibu paparkan di sini. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu
Hari Senin sampai Kamis Ananda mendapatkan 3 mata pelajaran. Jumat dan Sabtu Ananda mendapatkan 2 mata pelajaran. Nah, jadwal di sini dimulai dari pukul 8 dan diakhiri dengan pukul 11.50. Namun ingat Ananda semua, pukul 8 itu Ananda sudah siap. Dalam arti sudah siap melaksanakan pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah. Jadi Ananda harus tetap bangun pagi, melaksanakan ibadah, sarapan, mandi, sudah siap. Jangan sampai loh ya, nanti sudah belajar, kamu belum cuci muka. Walaupun tidak kelihatan, kita tidak tahu, tapi tentunya kurang bisa konsentrasi ya. Karena kan bagaimanapun juga nanti kalau kesehatan itu akan mempengaruhi daya pikir seseorang, akan lebih fresh ya. Tentunya lebih cantik seperti ibu ini ya. Oke, jadi silakan dipelajari nanti untuk ini akan selanjutnya. Kemudian ibu guru dan mapel juga sudah saya paparkan di sini. Oke, jadi tidak usah khawatir, nanti setiap harinya akan terpantau. Kemudian untuk pembelajaran ini nanti bagi yang tatap mukanya 2 kali tidak usah khawatir. Tentunya tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sudah mengukur kemampuan dan yang ada yang bisa kalian lakukan. Jadi tidak akan membebani dan memberatkan, namun tetap pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah bagaimana sih tips agar belajar dari rumah? Yang pertama itu tadi yang sudah Ibu katakan, bahwa harus selalu menjaga kesehatan. Yang kedua adalah pelajari aplikasi yang digunakan di dalam pembelajaran. Ya, karena Ananda harus dipersiapkan sebelumnya. Jangan sampai di saat aplikasi itu digunakan, Ananda masih kesulitan. Misalnya Classroom, bagaimana cara memakainya. Kemudian lihat jadwal pelajaran dari sekolah. Jangan sampai nih, nanti pelajaran IPA pas Ibu mau memberikan, Ananda malah mempersiapkan buku mapel lainnya. Kemudian pastikan Android Anda dalam keadaan full baterai ya, kuota serta jaringan. Jangan sampai tidak ada jaringan nanti. Kemudian cari tempat yang nyaman. Ini apabila pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu berbasis daring atau internet. Nah, jangan khawatir karena tidak semua nanti berbasis internet. Apabila ada kesulitan, maka diskusikan segera mungkin dengan orang tua. Sehingga orang tua nanti bisa membantu Ananda semua memperlancar pembelajarannya. Kemudian komunikasikan jadwal yang didapat dari sekolah agar orang tua memahami, sehingga orang tua akan tahu Ananda, anak-anak semua di sini belajar mulai jam berapa sampai jam berapa. Paling tidak orang tua bisa mempersiapkan sarapan bersama-sama dengan Anda semua dan mempersiapkan fasilitas yang diperlukan oleh Ananda. Kemudian proses pembelajaran, bagaimana di proses pembelajaran ini? Ingat bahwa ikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk dari guru. Manfaatkan cacat yang Anda punya, yang kalian punya untuk pembelajaran. Tidak usah sambil bermain ya, sehingga nanti tidak ketinggalan apa yang diberikan oleh guru. Yang kedua, minta petunjuk guru pada saat ada kesulitan. Ya, sehingga boleh minta petunjuk guru. Nanti kalau ada kesulitan, kalau anak-anak semua bingung, jangan hanya diam saja, ya. Kemudian fokus dan konsentrasi pada pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana setelah usai pembelajaran? Nah, setelah pembelajaran selesai, Ananda jangan langsung santai, boleh santai, tapi sambil mengingat pelajaran yang baru diberikan. Mencatat hal-hal yang penting, misalnya nih, tugas, aktivitas yang harus dilakukan. Mungkin nanti kalau IPA
ada sedikit percobaan yang di rumah ya, tentang lingkungan, mendata lingkungan. Nah, tentunya kan kalian harus mempersiapkan ya. Kemudian jangan menunda mengerjakan atau mempelajari materi yang diberikan oleh guru, karena sesuatu yang akan ditumpuk atau sesuatu yang tidak segera diselesaikan akan menambah suatu permasalahan. Besoknya lagi akan menghasilkan faktor M, apa itu? Malas. Sedangkan apabila Ananda langsung mengerjakan juga akan menghasilkan huruf M lagi. Tapi kan apa itu? Motivasi. Jadi Ananda akan termotivasi semua. Oke? Untuk selanjutnya adalah penilaian dalam BDN. Apakah pembelajaran dari rumah itu ada penilaiannya? Ada ya, walaupun kita akan menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak semua. Penilaiannya ada 3, yaitu afektif. Nah, apa itu penilaian afektif? Penilaian afektif adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini bisa dilihat dari aktivitas anak-anak semua pada saat dengan guru dan teman, pada saat berkomunikasi. Misalnya Ananda mau membantu teman nih yang tidak punya gadget atau mungkin yang kuotanya sedang terbatas. Nah, itu termasuk sikap sosial yang tinggi, sehingga jangan merasa rugi apabila Anda membantu teman ya. Kemudian kognitif. Nah, kognitif ini dari penilaian harian yang nanti akan diberikan kuis oleh guru dan juga penugasan. Yang ketiga adalah psikomotor atau keterampilan. Penilaian apa yang akan didapat oleh Ananda semua? Itu yang pertama adalah produk, proyek, dan praktek. Misalnya nih, IPA disuruh membuat produk clipping tentang lingkungan. Proyek misalnya disuruh mengukur atau panjang suatu benda, misalnya antara benda satu dengan yang lainnya dan sebagainya. Nah, nanti produk, proyek, dan praktek ini tidak usah khawatir, Anda semua akan disesuaikan dengan fasilitas yang ada di lingkungan rumah siswa. Nah, untuk selanjutnya Ananda semua, di akhir materi MPLS kali ini Ibu ada beberapa pertanyaan yang harus Ananda semua kerjakan atau jawab. Nah, pertanyaan ini nanti silahkan dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Yang pertama nama kelas, kemudian alat komunikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Apakah Ananda punya handphone atau gadget sendiri yang terbaru, yang aplikasinya sudah mutakhir semua ada? Apakah ada tapi pinjam dari orang tua atau saudara dan teman? Atau mungkin ada tapi sudah lama, dalam arti ada beberapa aplikasi yang mungkin untuk classroom yang tidak bisa, misalnya seperti itu. Apakah Ananda mempunyai notebook milik sendiri atau orang tua? Itu bisa di poin B. Di poin E, notebook tapi pinjam orang tua. Atau F, belum mempunyai alat komunikasi dalam pembelajaran sama sekali. Nah, nanti boleh memilih lebih dari satu. Ternyata kok A sampai E punya semua, boleh ya. Kemudian jawaban dikirim ke wali kelas masing-masing pada hari Rabu ini mulai pukul 13 sampai 17. Demikian Ananda semua, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bertemu lagi di kelas yang sesungguhnya. Kita semua berdoa bersama-sama agar pandemi di negeri tercinta ini segera selesai dan usai, sehingga kita bisa bertemu dalam pembelajaran yang sesungguhnya di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.